Sindiran halus dari Ganjar buat Fadlizon yang bikin tak berkutik. Masih ingat dengan sindiran Fadlizon kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menurutnya telah mengambil tugas juru parkir karena ikut mengurai kemacetan di jalur Pantura itu? Nah, kali ini Ganjar memberikan respon atau balasan yang lebih monohok tapi elegan dan halus tanpa menyindir keras. Ganjar Pranowo kembali melaporkan perkembangan kondisi ruas jalan Demak Semarang di Kecamatan Sayung. Dia mengatakan arus lalu lintas di jalur Pantura itu telah lancar dan tidak ada genangan rob. Saat memantau pada kali pertama dan kedua, Ganjar menggunakan mobil dinas. Kali ini Ganjar hanya mengayuh sepeda saat mengecek jalur tersebut, ditemani 4 goweser yang memakai kaos nedak keplak bersama lawan COVID-19. Progresnya cukup bagus. Ini adalah tanggul sementara yang dibangun untuk menahan agar air tidak melimpas ke jalan, kata Ganjar. Saat sidak pertama, genangan air di jalan hampir mencapai betis orang dewasa. Kali ini tidak tampak lagi genangan air. Beberapa titik jalan pun juga terlihat baru ditambal dengan aspal. Kemacetan semula yang mencapai 10 km pada minggu lalu, saat ini sudah tidak ada sama sekali. Ternyata sejak kemarin kawan-kawan dari Balai Besar Jalan dan BBWS bekerja optimal dan hari ini berhasil dibendung sehingga 3 hari ini tidak bikin macet lagi di Sayung Demak. Sekarang dilakukan pemompaan yang masih sedikit di jalan sehingga semua air bisa dikanalisasi di sini. Jadi sudah lumayan, kata Ganjar. Menurut Ganjar, pemeriksaan tersebut sekaligus sebagai laporannya kepada Wakil Ketua Partai Gerindra Fadlizon. Sekaligus laporan saya kepada Pak Fadlizon. Tugas sudah saya laksanakan dengan baik dan saya tidak jadi mengambil tugasnya tukang parkir karena sekarang sudah jalan, katanya. Ini adalah balasan dari Ganjar sekaligus untuk menjawab sindiran Fadlizon dengan hasil kerjanya mengatasi banjir rob tersebut. Saya yakin Fadlizon tidak akan banyak berkutik lagi karena sudah dibungkam oleh hasil kerja sang gubernur. Kalaupun Fadlizon masih tebal muka mau kritik, pasti dia akan kritik dari sisi lain. Balasan dari Ganjar ini terdengar sangat menohok karena bukan dibalas dengan nyinyiran, tapi dengan hasil kerja yang nyata yang sudah menunjukkan hasil. Ini adalah balasan yang sangat bagus untuk orang yang kerjanya hanya nyinir dan mulutnya tidak pernah di lockdown barang semenit pun. Hanya dengan hasil kerja mulutnya baru bisa dibungkam, nyinirannya bisa dimatikan dan orangnya bisa dikakmat dengan cara yang memalukan. Si Raza Ninir yang juga tukang bikin sajak ini tak pernah sekalipun kita lihat melakukan sesuatu yang signifikan buat negara ini kecuali nyinir dan bikin sajak, seolah hidupnya hanya untuk nyinir atau mungkin cari makan lewat nyinir. Sekarang Ganjar sudah membuktikan bahwa nyinyiran Fadlizon salah sasaran. Nyindir gubernur rasa tukang parkir padahal sedang ada banjir rob di lokasi dan dibalas telak dengan kondisi yang tidak banjir lagi. Sekarang mari kita ramai-ramai sindir Fadlizon sebagai komentator tukang nyinir rasa presiden. Kita lihat hasil kerja apa yang bisa dia pamerkan untuk membungkam mulut kita semua. Dia harus buktikan pada kita semua melalui tindakan yang bagus seperti yang dilakukan Ganjar untuk membungkam Fadli. Fadlizon berani tidak terima tantangan ini? Kami tidak percaya Anda hebat dan banyak karya nyata buat negeri ini. Bisakah Anda membalas ini dengan buktikan hasil kerja Anda? Bikin sajak tidak termasuk ya, jago ngoceh pun tidak masuk hitungan. Jangan hanya pintar nyindir tapi juga harus dibarengi dengan pintar kerja dan menyelesaikan masalah.
Orang seperti Fadlizon ini hanya akan menjadi pemeriah dunia politik tanah air. Mungkin dia tak pernah jadi seorang pemimpin, kerjanya tukang nyinir. Kalau jadi seniman okelah, dia punya bakat. Jadi komentator juga punya bakat. Setidaknya Ganjar memiliki elektabilitas yang cukup tinggi sebagai capres tahun 2024 nanti. Sosok yang patut diperhitungkan karena memang hasil kerjanya bagus. Lah, Fadlizon tenggelam di dunia politik tanpa ada yang peduli. Bagaimana menurut Anda? Gelontorkan 38 miliar rupiah. Bukti Ganjar Pranowo serius bantu UMKM terdampak Covid. Ditulis Widodo SP. Keseriusan Pemprov Jawa Tengah di bawah komando Ganjar Pranowo di tengah masa pandemi Covid ini tak bisa dianggap sebelah mata. Silakan saja misalnya ada politisi yang tidak suka, seperti beberapa lalu saat Fadlizon nyinir tindakan Ganjar Pranowo saat menangani masalah banjir rob di Demak, tapi kinerja Jatim 1 terbukti secara fakta di lapangan. Seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo kemarin, dilansir dari laman kompas.com, dari acara penyerahan bantuan secara simbolis untuk UMKM bidang boga yang dilakukan di daerah Tengaran, Kabupaten Semarang pada Jumat. Bantuan ini merupakan bagian kecil dari program gelontoran dana sebesar 38 miliar rupiah dari Pemprov Jawa Tengah untuk membantu UMKM bidang boga agar usaha mereka bisa tetap berjualan di tengah pandemi COVID-19 yang memukul sektor usaha pangan juga. Para pelaku UMKM yang agak lesu, penjualan dan omset menurun akibat COVID-19 ini, kami suntik dengan peralatan dan bantuan bahan baku agar menjadi modal mereka bisa berdagang lagi, kata Ganjar Pranowo dalam keterangan tertulis. Kerennya lagi, pemberian bantuan tak cuma berhenti pada gelontoran 38 miliar dalam bentuk bahan baku masakan saja, tetapi kerjasama juga sedang dijajaki dengan e-commerce raksasa nasional sebagai upaya membangkitkan UMKM di Jawa Tengah, mulai dari pelatihan hingga bantuan penyediaan moda dengan skema pembiayaan tertentu yang tidak memberatkan pengusaha yang bergerak di bidang boga atau makanan. Oh ya, buat Sewot R yang belum tahu, Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga telah mengeluarkan biaya sekitar 10 miliar rupiah untuk membeli masker dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM di Jawa Tengah guna membantu kesediaan masker selama masa pandemi COVID-19 ini. Apakah untuk dijual kembali seperti pernah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Oh, tentu tidak. Masker ini rencananya akan dibagikan secara gratis ke masyarakat. Program ini sekaligus masuk dalam bagian strategi jaring pengaman ekonomi, khususnya bagi pengusaha UMKM di Jawa Tengah, yang terbagi dalam 3 penanganan: darurat, jangka pendek, dan jangka panjang. Paparan di atas menunjukkan bahwa Jawa Tengah di bawah komando Ganjar Pranowo termasuk daerah yang terbilang bagus dalam penanganan terkait COVID, yang sabetan ekornya mengenai berbagai bidang kehidupan, terutama sektor kesehatan dan sektor ekonomi yang terkena dampak cukup parah. Hanya pemimpin yang visioner mengenal daerah dan segala potensinya, juga yang memiliki semangat pengabdian untuk melayani masyarakatlah yang dapat memberi dampak positif secara signifikan bagi masyarakat. Memang tidak sempurna alias masih ada kekurangan sana sini, tetapi percayalah bahwa niat baik yang disertai ketulusan hati dari tipe pemimpin yang memang punya kualitas mumpuni, hasilnya tidak akan mengingkari. Dalam kondisi seperti ini diperlukan pemimpin yang mampu memaksimalkan setiap anggaran daerah,
yang ada supaya bisa dikelola sebaik mungkin dengan skala prioritas yang mengarah pada bidang kesehatan dan ekonomi, tanpa mengesampingkan kebutuhan APBD untuk bidang-bidang lainnya lah ya. Cuma porsinya tidak sebesar dua bidang tersebut. Saya berharap dengan keseriusan Jateng 1 dalam upaya menangani dampak serbuan COVID-19 di Jawa Tengah sudah selayaknya mendapat dukungan penuh dari setiap kepala daerah, baik bupati maupun wali kota dari seluruh daerah di Jawa Tengah. Jangan ada yang punya tafsiran sendiri atau bergerak di luar garis komando, karena kalau ada apa-apa pemerintah Jawa Tengah juga yang akan direpotkan. Akhirnya, sebagai warga Jawa Tengah, saya mendukung penuh program bantuan untuk pengusaha UMKM senilai 38 miliar tersebut. Semoga dapat dipergunakan dengan maksimal sebagai solusi jangka pendek yang tepat dan efektif untuk para pengusaha bidang makanan dan minuman agar dapat bertahan pada masa krisis seperti ini. Buat makanan dan minuman yang enak ya. Ayo gaspol terus Pak Ganjar. Penduduk Jawa Tengah membutuhkan kepemimpinan kreatif dan berpihak pada masyarakat seperti yang selama ini sudah Bapak lakukan. Doa dari kami semoga agar Pak Ganjar tetap sehat, dilindungi oleh Tuhan, dan diberkati hikmat untuk menemukan solusi-solusi kreatif sebagai upaya memerangi virus COVID-19 di Jawa Tengah. Begitulah kura-kura.